Pada pekan ini kita akan belajar mengenai menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Segala penderitaan yang kita lalui, segala sakit penyakit, segala mungkin kematian yang sementara menghadang, itu sesuatu yang asing bagi kita yang merasa kita adalah orang baik. Kenyataannya kita di negeri asing saat ini, dan ini bukanlah rumah kita. Itu adalah statement orang-orang percaya, dunia ini bukanlah rumah kita. Kita di negeri asing. Shalom, bertemu kembali di dalam program diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita dari pekan ke pekan, dan tentunya kami juga senang untuk menyapa teman-teman yang ada menyaksikan, menonton, dan belajar bersama dengan Hope Channel Indonesia melalui kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Teman-teman yang sudah hadir, para pendeta yang sudah hadir di studio, terima kasih untuk waktunya. Dan kita juga ingin menyapa saudara-saudara yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, saya boleh minta pendeta Wilson untuk membacakan. Oke, yang pertama ada dari Filipus Daci. Luar biasa dengan adanya diskusi Sekolah Sabat. Secara pribadi saya terinspirasi sehingga bisa menambah wawasan tentang pendalaman Alkitab. Terima kasih kepada tim diskusi Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua dari Airil Pro. Shalom HCI. Tuhan memberkati, amin. Dari Gereja SDA Kampung Gaur, Kota Belut, Sabah. Ketiga dari Frank. Amin. Terima kasih perbincangan yang amat jelas. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, Kak Farlan bisa bacakan. Ada dari Immanuel Sentani, Papua. Terima kasih diskusi Sekolah Sabatnya. Salam sehat dan tahun baru. Tahun baru. Yang kedua dari Tulun, Dusun Official Channel. Amin. Dengan pembahasan Sekolah Sabat sangat jelas, boleh membantu mendalami Alkitab melalui penjelasan Sekolah Sabat. Kalau saya pribadi, saya sangat berterima kasih dengan adanya pembahasan Sekolah Sabat seperti ini, sangat membantu bagi yang tidak punya buku Sekolah Sabat. Dan yang ketiga, Raymond Sakul. Mazmur sebagai firman, walaupun sebagai translasi kurang cocok bahasa, tetapi menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Untuk yang selanjutnya, Pendeta Chris boleh bacakan. Baik, dari Songkilon Gomogot, dari Gereja Sinulihan Sook, Keningau, Sabah, Malaysia. Terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabat yang sangat baik. Dari Maidin Lakuman. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat sungguh membantu. Dan terakhir dari Willis Sui. Amin. Puji Tuhan, terima kasih diskusinya sangat baik, menarik, sudah menjadi berkat kepada setiap pendengar. Semoga iman kita tetap teguh untuk mengarungi tahun baru yang saya percaya lebih menantang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Untuk komentar-komentar, untuk kesaksian-kesaksian yang telah diberikan, yang telah dituliskan, itu juga menguatkan kita yang ada di sini untuk berdiskusi ketika kita mempelajari firman Tuhan. Wah, kita senang juga bahwa apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat dan inspirasi untuk orang-orang yang mendengar. Dan tentunya tadi ada yang katakan sangat membantu untuk yang tidak punya buku Sekolah Sabat. Nah, kami ingin menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini kepada saudara-saudara yang mungkin tidak memiliki, bahkan yang sulit untuk memiliki akses kepada buku ini. Jadi silahkan saudara hubungi call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sabat. Ada beberapa yang saya lihat menuliskan di kolom komentar, silahkan hubungi nomor call center supaya kami akan langsung layani dan tanyakan alamatnya di mana dan langsung akan dikirim bukunya secara cuma-cuma. Pada pekan ini kita akan belajar mengenai menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Saya jadi teringat kepada satu lagu atau satu nyanyian, This World Is Not My Home. Dunia ini bukan, bumi ini bukan rumah kita.
Kenapa? Karena dengan bertambahnya dosa yang merusak dunia, bumi ini semakin menjadi negeri asing bagi umat Allah. Namun ini menjadi pertanyaan bukan hanya kepada pemazmur tetapi juga bagi kita. Bagaimana kita dapat menampilkan realitas iman kita di tengah dunia yang menjadi negeri asing bagi kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita, dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati, sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran kelima dengan judul menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Ayat hafalannya terdapat di Mazmur 137 ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih Tuhan, kesempatan boleh Kau berikan bagi kami untuk hadir di studio ini untuk mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat yang kelima ini. Biarlah kiranya bahkan di negeri asing sekalipun masih ada nyanyian-nyanyian yang boleh kami sampaikan dan itu yang boleh kami bagikan di dalam diskusi ini juga Tuhan. Yang menjadi dalam harapan kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kalau tadi saya sempat sebutkan satu judul lagu ya, This World Is Not My Home, I'm Just a Passing Through. Sebenarnya home itu apa sih? Apa sih definisi dari teman-teman tentang rumah atau home sweet home? Kalau dari Pendeta Wilson? Ya, kalau jawaban yang sering orang bilang kan home is where the heart is gitu ya. Okay. Jadi kalau saya, dari lagu juga itu. Jadi kalau bagi saya sih yang jelas pasti bukan bangunannya ya. Karena kalau saya berkaca pada pengalaman pribadi saya dalam 5 tahun terakhir ini saya sudah tinggal di 8 rumah. Wow. Jadi rumah yang mana ini? Yang pastinya rumah di mana ketika saya pulang ada istri dan anak-anak. Nah, itulah sudah. Itulah home ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Farlan? Home sweet home, istilah paling familiar mungkin rumahku surgaku. Ya, jadi ada sesuatu yang menyenangkan di satu tempat yang biasanya itu tempat kelahiran mungkin atau tempat di mana kita bertumbuh dengan orang tua ya. Ataupun memang rumah kita sendiri ya. Tapi bisa juga itu menjadi satu tempat yang didasarkan oleh sosok seseorang ya. Jadi tidak itu necessary itu harus jadi tempat ya, mungkin seorang suami yang dikasihi atau istri yang dikasihi, dimanapun dia berada itu akan tetap menjadi home sweet home untuk pribadinya. Saya seorang perantauan ya seperti Pendeta Wilson ya, saya juga sudah berpindah-pindah ke tempat-tempat, tapi ada satu tempat yang saya pikir sedikit berkesan karena setiap kali saya ada mungkin kegelisahan ataupun masalah, saya ingat tempat itu di asrama dulu waktu di SLA Kongkoan ya. Ya itu kayak tempat yang tidak bisa digantikan kalaupun saya pindah kemanapun. Jadi itulah sesuatu yang saya gambarkan sebagai sweet home untuk kehidupan saya. Ya. Amin. Wah, puji Tuhan. Dari Pendeta Chris? Ya, home sweet home
semua orang ya di dunia ini mau menciptakan home-nya, rumahnya sendiri. Dan saudara-saudara semua bekerja mencari cuan, nah mencari uang ya untuk Betul. membuat home, Betul sekali. tempat Ya. rumahnya sendiri. Dan itu semua pergerakan di manusia ini membuat rumahnya. Jadi rumah itu adalah tempat di mana menjadi mimpi, ya, cita-cita dari setiap insan manusia, termasuk umat-umat percaya juga. Jadi dengan kata lain, rumah adalah tempat idaman yang menjadi tempat untuk, tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Wilson, berkumpulnya, lalu ada rasa kebersamaan. Walaupun menariknya pelajaran kita berarti bertolak belakang dengan tempat asing. Berarti kalau home sweet home, nggak mau ke tempat asing, maunya di home-nya aja sendiri gitu kan. Tempatnya sendiri. Pas nih pendeta, karena pelajaran kita kan tentang negeri asing ya. Ya. Sedangkan kalau buat mungkin kebanyakan orang tetap, walaupun orang Kristen sekalipun mungkin ya, tetap merasa bahwa ya rumah adalah home itu ya di tempat keluarga saya ada, mungkin di tempat saya lahir, di tempat saya bertumbuh, di tempat di mana orang yang saya kasihi ada gitu. Masih sekitaran di dunia ini. Sedangkan di pemazmur katakan bahwa dunia ini tuh sudah seperti negeri asing buat mereka, karena mereka pengennya mungkin pulangnya ke surga atau ke tanah Kanaan. Nah, kenapa sih sebenarnya pelajaran kita mengenai menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, Pendeta Wilson? Mungkin kalau kita lihat dulu background daripada Mazmur yang menjadi ayat hafalan ini dan juga menjadi judulnya, perlu kita ketahui bahwa memang pada saat itu Mazmur ini ditulis oleh pemazmur. Kalau kita lihat backgroundnya, kata orang menurut para ahli sejarah adalah ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi Nabi Yeremia ini kan hidup ya kalau nggak salah ya sekitar sejaman dengan Daniel lah, ketika zaman pembuangan di Babylon. Makanya dikatakan kalau di dalam ayat sebelumnya, bagaimana kita bisa menyanyi di tepi aliran sungai Babylon gitu ya, duduk di tepi sungai Babel. Bagaimana kita bernyanyi? Jadi yang perlu kita pahami juga adalah nyanyian itu kadang-kadang ada nyanyian yang memuji atau yang mensyukuri akan rumah gitu kan. Jadi karena kan bangsa Israel pada saat itu kan ya tanah perjanjian mereka, rumah mereka, tanah yang diberikan oleh Allah, Yahweh kepada mereka adalah di Kanaan sana. Sementara mereka sekarang sedang tidak berada di dalam Kanaan. Jadi bagaimana kita bisa menyanyi mengenai rumah gitu loh. Tentang bagaimana kita bersuka cita, tentang bagaimana ada berkat Tuhan, tentang ada bagaimana ya itu tadi home sweet home. Sedangkan ini bukanlah rumah. Ini adalah tempat pengasingan, ini adalah tempat pembuangan. Ini bukan sesuatu yang menggambarkan segala sesuatu yang adalah rumah. Jadi bagaimana mungkin kita bernyanyi, mensyukuri keadaan ini? Karena kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, kalau saya mau bernyanyi, lebih baik saya tidak bernyanyi, lebih baik saya kehilangan kemampuan di tangan kanan saya supaya saya tidak bisa supaya lidah saya menjadi pekat, menjadi keluh. Kenapa? Benar-benar mengatakan saya nggak mau ada di tempat ini, pemazmur ini yang katanya adalah Yeremia tidak mau di tempat ini, makanya saya nggak mungkin lah disuruh bernyanyi, disuruh bersuka cita, tapi ini bukanlah rumah, inilah tanah asing. Jadi mungkin seperti itu background secara singkatnya sih. Jadi itu latar belakangnya ya bagaimana pelajaran ini ditulis dan ayat-ayat yang dipilih. Kalau Pendeta Kris ada tambahan? Ya, pertanyaan menarik tadi, kenapa judulnya menyanyikan Tuhan di negeri asing? Yang menjadi problemnya bukan nyanyiannya, tapi asingnya ini. Makanya pelajaran kita di bold hitam, asingnya. Maka saya teringat cerita tentang keluarga yang sangat harus pindah, yaitu keluarga Naomi, Elimelek, Kilion dan Kahlon itu. Mereka harus pergi ke negeri asing. Apa penyebabnya? Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Karena posisinya kendala yang terjadi di negerinya sendiri, rumahnya sendiri, yaitu Bethlehem, sedang ada terjadi masalah. Di sana dikatakan masalah, kalau bahasa kita paceklik gitu ya. Paceklik. Lalu mereka harus pergi ke negeri asing. Nah, seringkali ya Tuhan izinkan kita harus ada di negeri asing dengan segala kondisi dan keadaan. Tapi yang menarik dari pertanyaan tadi, kenapa kita harus menyanyi di negeri asing? Menyanyi nyanyian Tuhan di negeri asing. Untuk apa? Begitu ya. Maka pastinya adalah ada tujuan Tuhan di sana. Kalau nyanyi di rumah sendiri ya beda gitu kan.
Tapi kalau nyanyi di rumah orang kan, wah, suaranya mantep nih. Gitu kan, bisa menarik perhatian. Dan kisah Rut 1 itu menarik dialognya di sana. Saya bisa memotret bahwa kenapa Rut dan Orpa sangat suka mau ikut keluarga ini. Sangat suka mau mengikuti keluarga ini. Terlepas dari kisah mereka harus si Naomi mengalami berderita. Tapi kenapa mereka mau pergi, ikut? Terlepas walaupun Orpa juga nggak ikut, Rut yang ikut. Tapi maksud saya ada narasi di sana mau ikut. Saya yakin kehidupan dari keluarga Naomi ini sangat luar biasa. Dalam hal ini saya tarik konteksnya nyanyian-nyanyian Tuhan mereka nyanyikan di sana. Dan nama Tuhan diperkenalkan. Itu. Wah, amin, puji Tuhan. Ini jadi saya jadi langsung kepikiran juga sama kondisi di sana. Pasti menarik banget gitu. Kondisi rumahnya Naomi sampai Rut dan Orpa itu istilahnya dari sisi menantu ke mertua wanita kan biasanya hubungannya gimana gitu. Tapi sampai mereka mau ikut itu berarti ada something yang spesial. Nah, kita masuk di pelajaran hari Minggu ya. Pembahasannya judulnya adalah hari-hari jahat. Pembahasannya ada sedikit mengenai pertentangan besar. Artinya dikatakan di sini pemazmur berusaha untuk memahami pertentangan besar antara Tuhan dan kuasa kejahatan. Dan kita tahu, kita pernah membahas juga mengenai the great controversy. Bagaimana great controversy ini tercermin di dalam Mazmur yang kita sedang pelajari dan bagaimana itu masih nggak sih sampai sekarang, Pendeta Wilson? Jadi kalau kita baca di dalam paragraf berikutnya dikatakan bahwa kadang-kadang kita berbicara mengenai kejahatan, mengenai pertentangan, kita sering hanya fokus kepada kejahatan ya kemanusiaan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada penipuan, pencurian, perampokan segala macam. Tapi di sini dikatakan bahwa masalah kejahatan dalam kitab Mazmur yang terutama adalah masalah teologis. Jadi jangan lupa bahwa di balik kenapa ada segala macam kejahatan, hari-hari yang jahat ini, segala macam penderitaan yang atasnya pemazmur ini mengerang, mengeluh, tidak suka ataupun berkeluh kesah ataupun menderita, putus asa segala macam. Apa alasannya? Jangan lupa bahwa alasannya adalah ada alasan teologis di balik hal itu, yaitu pertentangan antara besar, tapi antara siapa ya? Antara Kristus dan malaikat-malaikatnya melawan setan dan malaikat-malaikatnya. Nah, dan itulah kadang-kadang yang lupa untuk kita cermati. Sama seperti Ayub kan, kisah Ayub kan. Kalau kita lihat kisah Ayub hanya baca kisahnya ya mungkin normal ya, dia orang kaya ya pasti dirampok lah, itu normal, dia bangsa empuk. Dia orang kaya ya ada anak-anaknya ya musibah kebetulan lagi ada puting beliung kena rumahnya. Tapi kita perlu memahami bahwa di balik semua itu ada suatu pertentangan besar. Ada sesuatu kuasa yang saling tarik-menarik yang mencoba untuk mendapatkan pengaruh ya. Bagaimana apakah manusia ini bisa dipengaruhi untuk jadinya apakah tetap setia kepada Tuhan atau jadinya malah meninggalkan Tuhan oleh sebab daripada kejahatan, hari-hari jahat ataupun apa-apa sesuatu penderitaan yang dialami dan yang dia lihat. Itulah jadi hubungannya antara great controversy dengan pertentangan besar dengan kehidupan kita di akhir zaman, dengan apa yang Mazmur tuliskan adalah kira-kira seperti itu. Dan bahkan setiap pilihan hidup kita itu menentukan ya kepada siapa kita memilih gitu, kepada kuasa Tuhan kah atau kepada kuasa kejahatan. Dan untuk itu ada poin penting juga bahwa kadang-kadang ya memang penderitaan itu adalah karena pilihan kita sendiri. Jadi nggak bisa dipungkiri juga. Jadi ada hal-hal yang bersifat memang teologis, tapi ada juga yang memang ya kalau dia pilihan-pilihan yang buruk pasti hasilnya buruk. Ya. Dari Kak Farlan? Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang apapun tentang hal-hal teologis, tentang kerohanian, harus dipastikan kita tahu dulu latar belakangnya ya, ini great controversy. Itu selalu jadi latar belakang, termasuk buku Mazmur. Di sini juga telah dijelaskan bahwa mereka juga memahami sebenarnya latar belakang ini. Jadi apapun bentuk ekspresi yang diungkapkan oleh penulis itu memiliki dasar yang sama, yaitu great controversy. Nah, great controversy dasar paling tidak ya kita seperti orang awam misalkan. Dasar dari mana kita bisa mulai akan kejadian itu. Sebagai awam biasanya akan merujuk kepada Kejadian 3:15. Yaitu itu yang paling dasar yang kita harus bisa paham. Jadi walaupun apapun kita akan bahas, paling tidak kita tahu di mana sisi yang akan kita
akan kita tanggapi, karena itu juga yang kita akan pilih ya. Di zaman lampau di umat Israel ya, itu Tuhan sudah tunjukkan kepada umat Israel itu kira-kira kita bisa dapatkan banyak ayat, dan di sini saya tuliskan misalkan Ulangan 4 ayat 35 sampai 38. Apapun yang Tuhan lakukan, itu pembuktian bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan mereka yang harusnya mereka pilih. Nah, sekarang di zaman sekarang ini masuk di zaman sekarang, kita menjadi umat yang sama, Israel modern, kita memilih Yesus. Dan pada saat kita memilih Yesus, konsekuensinya kita akan tertindas. Oleh karena ada musuh dari latar belakang ini, ada musuh gitu yang kita harus. Nah, jadi ini juga yang diekspresikan oleh pemazmur. Jadi itu sync sekali, atau sama seperti apa yang Mazmur sebutkan di zaman itu, sebenarnya sama seperti apa keputusan yang kita ambil pada saat ini. Tapi yang menjadi satu hal yang harus bisa diperhatikan adalah jangan-jangan kita sebagai orang yang sebenarnya sudah memilih akan Tuhan, tapi kita tidak sadar ada satu hal-hal yang membuat kita sebenarnya sudah murtad, atau mungkin kita keras kepala kepada Tuhan, atau mungkin kita mendukakan Roh Kudus, walaupun itu bisa didiskusikan dengan cara yang berbeda. Tapi intinya pada saat kita sudah mencemarkan nama Tuhan, disitulah kita sudah tidak berpihak lagi kepada yang sebenarnya siapa kita berpihak. Mungkin itu. Ya. Jadi kalau kita baca di alinea terakhir ya dari pelajaran hari Minggu, dikatakan dosa-dosa kita, kemurtatan kita, kejahatan kita tidak hanya membawa keburukan kepada diri kita sendiri. Jadi mungkin kita bisa bilang, ya kan hidup-hidup saya, pilihan-pilihan saya gitu kan, mau-mau saya dong. Tapi ternyata lebih buruk lagi kepada Allah yang namanya kita akui. Kalau kita mengaku sebagai kita orang Kristen, tapi kita tidak menghidupkan kehidupan Kristiani, kita sedang mencemarkan nama Allah kita. Nah, untuk selanjutnya di pelajaran kita dibahas juga bagaimana pemazmur di Mazmur 41 dan Mazmur 88, Mazmur 102, ada doa-doa yang disampaikan ini seperti seakan pemazmur itu sedang ada di ambang pintu kematian. Dia mengalami mungkin sakit dan dia merasa tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi yang harus kita sadari bahwa terlepas dari seorang itu baik atau dia menurut kepada Tuhan atau dia orang yang jahat, tidak ada yang tidak pernah merasakan penderitaan atau sakit atau bahkan bisa lewat dari namanya kematian. Lalu kenapa sih? Maksudnya apa sih alasannya kita harus jadi orang baik? Kalau misalnya kita orang baik lalu kita nggak pernah sakit kan, oh ya kita harus jadi orang baik supaya kita nggak sakit gitu. Tapi toh orang baik tetap sakit juga, toh orang baik tetap mati juga. Nah, mungkin dari Pendeta Wilson? Ya mungkin itu nyambung juga dengan apa judul besar daripada pekan ini ya. Bagaimana kita bisa bernyanyi di tanah asing, negeri asing. Ya, negeri asing ini ya mungkin sesuatu yang asing. Kita merasa kita adalah orang baik. Tetapi segala penderitaan yang kita lalui, segala sakit penyakit, segala mungkin kematian yang sementara menghadang, itu sesuatu yang asing bagi kita yang merasa kita adalah orang baik. Ya mungkin kita beneran baik lah, anggaplah kita beneran baik lah, bukan hanya merasa. Memang kita orang baik, tapi kenapa ada masalah? Kan sebenarnya itu adalah sesuatu memang yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, bahkan bagi pemazmur ini sekalipun. Di Mazmur 137 ini, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui? Karena kita punya suatu pengalaman atau suatu pemahaman atau suatu konsep yang berbeda. Jadi kadang-kadang yang membuat orang menjadi menderita adalah karena keadaannya sekarang itu berbeda dengan keadaan yang diharapkan. Jadi sehingga dia menderita kan. Kecuali kalau dia tidak punya pembanding atau dia memang tidak merasa bahwa kehidupan ini harus lebih baik daripada sekarang, ya mungkin dia happy-happy aja. Nah sekarang pertanyaan itu, kenapa orang baik bisa mengalami hal buruk? Ya jawabannya adalah karena kita memang ada di negeri asing. Kita ada di negeri yang sebenarnya asing dalam arti bahwa pemerintahnya bukanlah pemerintahan dari Allah, paling tidak secara universalnya, karena pemerintahannya adalah pemerintahan yang masih dikuasai oleh setan lah istilahnya. Kejahatan itu kan masih merajalela, terlepas daripada mungkin ada kebaikan ataupun mungkin ada kejahatan di skala mikro, tapi skala makro yang paling tidak kelihatan itu adalah setan yang dosa yang merajalela. Walaupun di skala yang lebih besarnya lagi bahwa Tuhan tetap lebih berkuasa dari segalanya. Jadi kita tinggal melihat di lapisan mana kita ada. Tapi paling tidak dalam hal ini ketika kita menyadari bahwa ada lapisan-lapisan yang berbeda-berbeda ini, kita bisa melihat, oke, sekarang saya ini ada di dalam
kuasa siapa? Oke, pada saat ini dan sekarang ini mungkin saya ada di dalam cengkraman setan. Tetapi nanti di masa depan atau di dalam skala yang lebih besar, saya ada di dalam perlindungan Allah. Jadi mungkin dengan kesadaran hal ini kita bisa lebih bisa menjalani hari-hari kita dan bisa memahami kenapa hal buruk terjadi kepada saya. Dalam skala apa? Dalam skala yang sekarang dan di sini, oh ya, karena hidup kita memang masih di dunia. Tapi apakah kita jadinya bersungut-sungut, apakah jadi kita tidak percaya? Itu karena kita punya suatu pengharapan akan masa nanti. Atau paling tidak, punya pengharapan bahkan di masa sekarang pun sebenarnya Tuhan juga bisa mengintervensi. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita diskusikan, mengapa ini terjadi kepada kita dan bagaimana kita bisa meramunya atau menanggapinya. Oke. Gitu dulu. Pendeta Kris? Menambahkan sudah apa yang disampaikan Pendeta Wilson sangat baik. Jadi agama yang sederhana yang seringkali ditangkap oleh pada umumnya orang-orang percaya itu, kalau saya beragama bertuhan maka tidak akan ada masalah, tidak akan ada kutuk. Dan memang firman Tuhan juga kadang-kala orang salah mengerti ketika membaca kitab Ulangan 28 ada berkat dan kutuk. Jadi akhirnya, wah berarti kalau saya turut Tuhan nggak ada kutuk nih, nggak ada masalah lah istilahnya. Sederhana itulah pola pandang keagamaan yang terjadi dalam pada umumnya di masyarakat gereja, masyarakat orang percaya. Nah, namun kita harus lihat bahwa kehidupan tadi sudah dijelaskan, hidup kita ini di negeri asing. Kita harus sadar, kita harus tahu itu bahwa kita di negeri asing. Lalu yang menarik dalam pelajaran kita, ucapan keluhan kepada Tuhan, itu ternyata bagian dari ekspresi iman. Menjadi bagian dari tindakan iman. Keluhan ketika kita ada masalah, kita mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh artinya mengadu, berseru, lalu menangis pun karena derita yang kalau dalam Mazmur 88 menariknya doa pada waktu sakit payah katanya. Sakit payah itu sakit yang sangat sudah tak berdaya. Ketika itu mengeluh atau kita sampaikan doa itu dalam rasa masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, itu bagian dari ekspresi iman. Maka harusnya umat percaya ketika melekat dalam dirinya dia sebagai umat percaya, ketika masalah datang kepadanya, itu menjadi sebuah berkat karena dia punya solusi dalam hidup masalahnya. Solusinya di dalam siapa? Dalam Tuhan. Di dalam Tuhan solusinya. Yang menjadi masalah adalah sudah di negeri asing, cari orang asing lagi kan, pihak asing gitu. Bukan cari Tuhan. Bukan cari Tuhan itu. Oke, thank you untuk penjelasannya Pendeta. Nah, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mazmur 41, doa minta penyembuhan. Di ayat yang terakhir, ayat 14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagaimanakah kita bisa belajar dari pemazmur ini yang selalu istilahnya kayak ujung-ujungnya itu selalu menaruh kepercayaannya sama Tuhan. Walaupun ada kita bisa melihat keraguan atau ekspresi iman tadi yang Pendeta Kris katakan di dalam mengeluh atau mungkin amarah, tetapi pada akhirnya selalu dia kembali dan percaya kepada Tuhan. Gimana caranya bagi kita, terutama orang Kristen, anak-anak muda yang pengen untuk, saya pengen nih kayak pemazmur ini nih, saya mau terus percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi. Maupun saya sakit, mau saya kena musibah atau apapun, mau saya bahagia, saya sukses, saya mau terus percaya kepada Tuhan. Mungkin ke Kak Farlan dulu. Ya, dari cara pemazmur ya mengekspresikan kepada Tuhan, walaupun itu di sini pertanyaannya, walaupun mereka menderita sampai di ambang kubur. Mereka tahu pada saat itu, di zaman-zaman mungkin pada saat mereka ditindas oleh Raja Asyur misalkan. Itu waktu saya baca sejarah Raja Asyur itu mengerikan ternyata. Jadi pada saat saya pelajari, tidak heran saya lihat buku penulis-penulis Mazmur ini, ekspresi mereka itu sampai menggila gitu, sampai mengekspresikan hal-hal yang ekstrim.
tapi bisa ditranslatekan dengan tata bahasa yang syair yang sangat, kalau mau bilang, merdu, padahal isinya itu hal-hal yang mengeluh, yang bahkan itu sampai kalau mau dibilang di ambang kubur, ya iya, karena mereka hidupnya itu sudah harus mati sebenarnya. Tapi yang luar biasa, kalau kita lihat di Mazmur 88 ya, itu pasal tentang doa pada waktu sakit payah. Di situ isinya keluhan semua. Seakan-akan mempersalahkan Tuhan. Tetapi pada saat kita bisa untuk ambil waktu untuk merenungkan, isinya kejujuran saja. Bukan sesuatu yang kayak mungkin syair lagu ya, syair lagu bisa bisa dibikin beberapa arti ya, metaforanya bisa dibikin beberapa arti. Tapi mereka, pemazmur ini, lebih condong kepada kejujuran. Ya, saya juga suka contohnya di Mazmur 39 ayat 14 berbunyi, alihkan pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Mereka sudah tahu endingnya mereka di mana. Memang ini kalimat subjektif semua. Tetapi apa yang anak muda harus buat sebenarnya seperti ini, ya. Pada saat berdoa kepada Tuhan, minta dan percaya bahwa Tuhan itu bilang, Tuhan, tolong lihat saya, perhatikan saya. Walaupun saya nanti akan tetap sakit, apapun risiko yang terjadi, tapi paling tidak buat saya sukacita. Ya, itu mungkin jenis ekspresi yang dituliskan oleh pemazmur. Jadi di sini intinya adalah reaksi iman. Ini menjadi reaksi iman itu karena ekspresi jujur kita kepada Tuhan. Itu bukti kita yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan terbuka kepada kita. Itu reaksi saja ya. Kalau misalnya kita beriman, artinya bukan hanya secara kita hidup dengan selalu rajin di dalam gereja, tetapi kejujuran itu kepada Tuhan juga. Ya. Jadi di sini meskipun pemazmur menderita, dia tidak menyangkal kasih Tuhan dan tahu bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamatnya. Mungkin itu dari saya. Amin. Puji Tuhan. Pendeta Kris. Mungkin singkatnya, kalau kita lihat struktur penulisan Mazmur ini, selalu di awal pasal itu atau dengan ayat-ayat pertamanya ada segala pujian disampaikan oleh Daud, penulis Mazmur Daud gitu, dan pujian-pujian Tuhan itu kasih setianya dan sebagainya. Coba perhatikan semua rata-rata penulisan Mazmur pasal dari pasal selalu diawali dengan pujian, lalu pas masuk bagian ke tengah, seperti tadi Kak Farlan tadi sampaikan, di situ semua ekspresi realita, kenyataan. Yang saya mau sampaikan di sini adalah menariknya Mazmur ini memberikan pelajaran yang sangat baik. Ketika kita ada masalah, coba cek dulu ketika kita menghadapi masalah, apakah kita melangkah awal itu dengan yakin dan percaya kepada Tuhan, atau kita punya masalah, kita dalam hati hidup kita itu tidak ada keyakinan kepada Tuhan. Saya mau katakan ekspresi dari Mazmur dari setiap pasal di awal-awal kalimat itu selalu pujian, selalu menyatakan kasih setia Tuhan, Tuhan itu Maha Esa dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa walaupun ada masalah, tapi langkah pertama yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh umat percaya adalah yakinlah kepada Tuhan, pujilah Dia dulu. Begitu. Yang sebaliknya adalah sekarang, ketika ada masalah, kita mengawali masalah kita dengan menghadapi masalah ini dengan tidak keyakinan kepada Tuhan. Akhirnya tak ada ucapan syukur kita, tak ada ucapan pujian kita kepada Tuhan. Sedangkan karya Tuhan dan berkat Tuhan itu sudah berlimpah-limpah bagi kita, kita tidak memotret itu karena masalah kita. Lalu kita bilang kita lalu selalu hanya tanda kutip mempersalahkan Tuhan. Sebaliknya. Jadi jangan terkecoh dengan struktur dari tulisan Mazmur ini. Walaupun ada kalimat-kalimat seperti mempersalahkan, seakan-akan mempersalahkan Tuhan. Tadi saya setuju, itu kejujuran ekspresi, tetapi bukan menghilangkan keyakinannya kepada Tuhan. Itu mungkin tambahan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya jadi teringat di awal dari tahun 2024 ini kita punya 10 hari berdoa ya, dan di 10 hari berdoa itu saya senang untuk ada bagian-bagian doa yang kadang sering kita lupakan atau kita
kita nggak banyak memuji Tuhan, kita nggak banyak mengucap syukur, kita banyaknya panjangnya di permohonan aja, minta aja gitu kan. Tapi kita lupa bahwa di dalam Mazmur pun pemazmur itu selalu membuka dengan pujian kepada Tuhan, dan itu akan dapat membantu kita untuk percaya kepada Tuhan dalam masalah-masalah kita. Nah, di pelajaran selanjutnya ini masalahnya adalah Tuhan seakan-akan tidak hadir, tidak mendengar, tidak menjawab, sampai pemazmur menyatakan pertanyaan, di manakah Tuhan? Atau yang sering diulang-ulang itu, berapa lama lagi Tuhan? Ekspresi-ekspresi seperti itu bagaimana terutama bagi kita ya sekarang ketika Tuhan seakan tidak mendengar, apa yang harus kita lakukan? Pendeta Wilson. Ya mungkin untuk memahaminya dan juga untuk menyambung dari poin-poin dari yang sebelumnya adalah kita perlu memahami bahwa ada perbedaan antara deduksi dan induksi. Dalam arti begini, seperti yang tadi Pastor Chris katakan, kalau deduksi itu kan kesimpulan di depan, baru observasi-observasi. Kalau induksi kan observasi-observasi, baru kesimpulannya ini, itu induksi kan. Tapi ketika kita hidup, betul kita hidup itu mengalami observasi, jadi seolah-olah nanti kesimpulan di belakang. Kalau saya menderita, ditinggalkan Tuhan, kesimpulan akhirnya berarti Tuhan tidak ada, saya jauh dari Tuhan. Tetapi seperti Pastor Chris katakan, Mazmur itu memulai dengan deduksi. Awalnya udah ada kesimpulan, Tuhan itu baik, Tuhan beserta. Sehingga begini-begini ya, mungkin itu adalah observasi yang memang ada, tetapi observasi itu akan selalu mendukung konklusi yang sudah ditetapkan bahwa secara deduktif, secara definisi bahwa Allah itu adalah baik. Sehingga ketika apa yang terjadi, mungkin kita merasa ditinggalkan Tuhan, mungkin kita merasa jauh dari Tuhan, mungkin kitanya yang berdosa sehingga kita tidak mendengar, tidak merasakan lagi. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita sudah memiliki pemahaman yang deduktif bahwa Allah itu baik, makanya Allah akan mengampuni, Allah itu kasih, makanya Allah akan mendengar, Allah itu punya kasih karunia, makanya dia tidak akan membuat kita menderita selama-lamanya, itu akan bisa membantu kita dalam hal melihat, dalam hal kita jadi belajar. Jadi kita tahu, Mazmur ini walaupun memang adalah ungkapan daripada segala sesuatu, ungkapannya adalah observasinya kan. Tetapi jangan salah, bukan karena observasinya begini-begini, makanya dia akan sampai kepada kesimpulan induktif bahwa Tuhan itu ternyata jauh. Bukan. Tetapi karena sudah dibuka dengan Tuhan itu adalah baik, namun saya begini, maka dari itu bertindaklah bagi saya. Maka dari itu ujilah aku, maka dari itu hakimilah aku. Maka dari itu tunjukkanlah bahwa engkau Allah. Nah, itu jadi cara bagaimana supaya kita bisa memahami sebenarnya apa sih, ataupun cara bagaimana pemazmur ini bekerja dan cara pandang mereka, cara itulah cara berpikir mereka itu seperti apa. Oke. Nah, ini di Mazmur 77 ayat 4. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Pemazmur seakan mengatakan di sini kalau ingat Tuhan malah bukannya semakin ada kekuatan, bukan semakin bersemangat, bukannya diberikan pengharapan, tapi kok malah makin mengeluh, makin lemah, makin nggak ada semangat. Apa sih sebenarnya ayat ini artinya, Kak Farlan? Kalau secara awam aja nggak apa-apa, Kak. Karena kita punya 2 pendeta di sini yang bisa menjelaskan. 77 ayat 4. 77 ayat 4. Saya baca lagi ya. Bila aku ingat Allah, aku mengadu. Bila aku merenung, hatiku semakin lesu. Ya, ini satu ekspresi kalau kita hanya secara kita ya orang awam ya, apalagi apa yang terjadi. Kita tahu bagaimana pemazmur, mereka pasti ada saja kata-kata yang mereka bisa ungkapkan. Jadi apapun masalahnya itu jadi indah ya. Walaupun pada saat mengingat Tuhan saja kok bisa jadi lesu ya. Jadi mereka ada saja. Tapi kalau saya pelajari di sini, tentu kegelisahan itu terjadi pada saat kita ada masalah baru. Ya. Tapi lucunya begini, karena kita orang beriman, dulu kita sebelumnya pernah juga punya masalah, pastinya kan ya. Dan kita sudah berdoa,
kebanyakan pastinya yang kita bisa saksikan adalah Tuhan menjawab doa kita. Ya. Tapi pada saat cycle itu terjadi lagi, Lupa. nah di sini yang sebenarnya maksud dari pemazmur, mungkin itu yang bisa saya bisa dapatkan, karena pemazmur saja bisa sampai lemes gitu ya. Maksudnya mereka sampai lemah semangat pada saat mereka terjadi lagi masalah, dan kita harus bisa mengakui bahwa di zaman pemazmur permasalahan mereka itu berlipat ganda dibanding pada zaman kita era yang sekarang ini ya, yang masih lebih banyak kedamaian. Walaupun beberapa negara mungkin ada juga pertentangan, tapi kita lebih. Jadi pada saat kita melihat porsi kita, ya pada saat porsi-porsi kita, kehidupan kita, saat kehidupan kita yang susah, penuh dengan pilu, penuh dengan kesulitan, dan Tuhan jawab. Di sini pemazmur menunjukkan bahwa walaupun kita akan merasakan hal yang sama, tapi konsistensi untuk yang tadi pendeta sudah katakan, tetap memuji itu, karena Tuhan sudah buktikan segala sesuatu. Jadi sekarang apa tuntutan daripada apa yang diekspresikan oleh pemazmur? Sebenarnya walaupun kita lesu, tapi lakukanlah itu dengan konsisten sampai Tuhan datang. Pendeta Kris. Ya, pertanyaannya menarik memang. Saya cari-cari dari mana dapat pertanyaan ini ya. Ada di hari Rabu, Pendeta. Oh gitu ya. Karena dikatakan kok bisa ya mengingat Tuhan tapi jadi tertekan gitu, jadi kayak berat gitu. Yang pasti adalah kalau kita tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Wilson bahwa memahami Mazmur sudah ada kesimpulan di awal, deduktifnya sudah jelas, Tuhan itu baik, sungguh baik dan baik. Tapi ketika kita baca observasinya penulis Mazmur ini, itu adalah ekspresi atau gambaran, kita mengulangi kata ekspresi karena itu ungkapan dari realita kemanusiaan yang ada terjadi. Nah, kenapa akhirnya seperti bahasa yang terbaca dan terlihat di pasal 77 ayat 4, mengingat Tuhan tapi malah mengerang. Mengingat Tuhan malah jadi makin lesu dan lemah. Nah, jadi saya mau sedikit menjelaskan kenapa kalimat ini tersampaikan. Saya mau memotret secara kehidupan manusiawi kita ya. Misalkan nih, saya memiliki teman saya ini berjanji bahwa saya akan memfasilitasi kamu di Jakarta. Saya akan, misalkan saya orang asing nih, orang yang dari kampung datang ke Jakarta, lalu teman saya bilang, saya akan fasilitasi kamu dengan baik di Jakarta, hotel, perjalanan, semua tempat-tempat hiburan, menyenangkan lah. Kenyataannya, pada saat saya datang ke Jakarta, saya merasa seperti ditinggalkan. Kok dibiarkan? Lalu adalah teman saya, coba katanya si A itu janji ke kamu mau fasilitasi kamu. Lalu saya langsung berpikir, sakit hati saya. Ingat janjinya dia itu. Katanya mau kasih saya nyaman, enak di Jakarta. Tapi kok nggak ada itu. Gitu. Kenyataannya teman itu ternyata sedang menyediakan. Cuman mungkin karena kita sudah merasa, udahlah, saya udah kecewa di sini. Merasa bahwa kita sudah dikecewakan. Sedangkan teman kita sedang menyediakan semua fasilitasnya. Hanya belum tiba waktunya. Pas tiba waktunya, baru kita rasakan. Nah, maksud saya adalah seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kan berjanji nih, saya akan diberkati. Tapi kok nggak ada berkatnya? Di saat kondisi seperti ini, akhirnya kita apa? Kayak lemah, lemes. Karena mengingat janji Tuhan yang indah-indah, tapi ini masa politik juga kan. Ingat janji jadi, tapi nggak tercapai juga. Akhirnya kita mempersempit siapa Tuhan itu dengan pola pikir kita manusia yang penuh dengan kekurangan ini. Tuhan tuh maha dahsyat, maha besar. Statement saya untuk pelajaran sebelumnya, kita yang bermasalah, jangan kita anggap Tuhan yang bermasalah. Bahkan yang benar adalah Tuhan itu berada di dalam keadaan masalah-masalah kita. Hanya mungkin kita seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan. Menganggap bahwa ya Tuhan itu tidak dekat dengan saya, jauh dari saya. Yang kenyataannya tidak.
kalaupun kita mengalami hal kepahitan, seperti tadi, tetapkan, teguhkan, yakinkan tetap kita bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak akan membiarkan kita. Saya senang istilah konsisten Tuhan, tapi perlu juga kita persisten. Kita juga perlu daya tahan. Tahan apa? Iman kita kepada Tuhan walaupun kita sedang mengalami masalah. Itu. Oke, Pendeta Wilson, mungkin secara singkat. Ya, mungkin secara singkatnya saya tambahkan ilustrasi tadi adalah bahwa ya ada janji Tuhan di masa depan. Tapi kita mengingat Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu, itu juga bisa membuat kita gelisah. Karena apa? Di masa lalu saya kaya. Di masa lalu ya mungkin kayak ada orang gitu kan, bapaknya kaya, tapi karena bapaknya sudah meninggal, akhirnya dia jatuh miskin. Ketika dia mengingat bapaknya, pasti ada perasaan, ya saya senang, tapi saya juga, kenapa ya dulu baik-baik saja waktu bapaknya masih hidup, tapi kenapa sekarang begini? Jadi mengingat bapaknya diselimuti ada pengharapan atau ada sukacita karena bapaknya dulu begitu, tapi ada juga kesedihan karena berbeda dengan keadaan sekarang gitu. Jadi mungkin ada sisi itu juga yang perlu kita pahami ketika penulis Mazmur mengatakan ketika dia mengingat-ingat Tuhan, dia jadi sedih. Kenapa ya dulu saya diberkati oleh Tuhan, tapi kenapa sekarang saya begini? Apakah Tuhan yang berubah atau saya yang berubah atau ada suatu hal yang tidak kita ketahui? Nah, itulah yang menjadi mungkin sumber daripada kegalauannya. Dan itu yang sebenarnya ingin ditanyakan sama Mazmur ya dari kata-kata ungkapannya ini ya. Apakah Tuhan berubah? Apakah bisakah Tuhan mengkhianati perjanjiannya? Apakah janji Tuhan akan gagal? Tapi tetap aja kita lihat di akhirnya lalu dia kembali aku percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan diskusi kita. Ini semakin seru. Maka teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam pelajaran hari Kamis, judulnya adalah Jangan Sampai Orang Benar Tergoda. Dalam hal apa sebenarnya di sini pemazmur menjelaskan kita bisa tergoda dan bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda, Kak Farlan? Ya, ini yang saya pelajari mungkin bisa diluruskan oleh Pastor Chris, Pastor Wilson ya, di mana penggodaan yang saya pelajari agak sedikit unik. Ini bukan lebih ke duniawi. Ya, bukan penggodaan-penggodaan tentang harta mungkin atau pencobaan, tetapi lebih kepada ketekunan sebagai orang beriman. Ya. Misalkan ya di dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 8 di sini dari Raja Daud mengatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi godaan yang saya pelajari dari pelajaran hari Kamis, di mana kita bisa menjadi bagian dari orang fasik pada saat kita mudah tersinggung. Walaupun kita menjalankan kekristenan, tapi kita tidak sadar, mungkin pemikiran kita bahwa penggodaan itu bisa jadi ya kalau kita memang menjadi orang-orang yang seperti di luar ya, maksudnya kita melakukan hal-hal yang tidak seperti apa hukum Tuhan. Namun inti dari pelajaran hari Kamis di mana pemeliharaan iman ini harus terus kita jaga sampai akhir hayat ya. Ini kalau kita ilustrasi misalkan kita sering sekali di dalam keluarga kita tidak diperlakukan adil ya. Ataupun kita sudah berusaha untuk terlibat di dalam kegiatan pelayanan di gereja, toh tetap kita tidak pernah diperlakukan adil. Di mana si jahat ini selalu akan menggunakan peluang-peluang ini, membuat kita gampang tersinggung, kita sensitif, kita marah, kita jalankan kehidupan kita sebagai orang-orang yang seperti yang nasihat Raja Daud, jangan marah sebenarnya. Dan hal-hal begini memang masih sering terjadi. Yang itulah yang harus difokuskan, karena ujung-ujungnya pada saat kita menjadi orang yang beriman, sampai kapan kita bisa bertahan ya. Di 2 Timotius 4 ayat 7 ya, ini ayat favorit kita semua, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Pendeta Chris? Sudah sangat tepat sih, karena memang dikatakan bagaimana supaya kita tidak
tergoda ya. Ya, jangan membanding-bandingkan. Lagu siapa tuh yang banding-bandingkan? Jangan membanding-bandingkan karena persoalan kita seringkali ya bersungut-sungut dan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya. Yang paling parahnya lagi kita bandingkan dengan orang fasik. Memang walaupun kenyataannya mungkin orang fasik kelihatannya wow. Tapi kan iman kita tuh beyond, kehidupan kita tuh bukan sekedar hal perkara dunia gitu. Itu yang harus ditanamkan dalam setiap pemikiran orang-orang percaya. Bahwa kita hidup ini bukan hanya sekedar masalah-masalah perkara dunia. Gitu. Kalau hanya kita masalah perkara dunia, akhirnya ya kita rugi sendiri. Orang bilang, nggak dapat dunia, nggak dapat surga kan gitu. Akhirnya apa kita rasakan? Ya susah sendiri, kita sendiri. Gitu. Oke, thank you Pendeta. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur 73, masih di pelajaran hari Kamis, 73 ayat 16 sampai 17. Ada hal yang dibingungkan oleh pemazmur, tetapi akhirnya dia menemukan jawabannya di bait suci. Apa sih sebenarnya itu dan apa aplikasinya untuk kita zaman sekarang? Pendeta Wilson. Ya mungkin yang paling jelas yang dibingungkan itu adalah kenapa orang jahat itu kok hidupnya mungkin happy-happy saja ya. Yeah. Itu menjadi kebingungan bagi setiap orang ya, seperti tadi yang sudah disebutkan, sehingga membuat orang benar pun jadi tergoda. Saya tergoda untuk jadi cepat marah, karena orang cepat marah biasanya langsung maju di depan antrian. Orang yang bersuara paling lantang, yang paling suka marah-marah biasanya dilayani lebih baik karena takut dimarahi. Saya diam-diam, saya anteng-anteng aja kok. Mana nggak pernah dipanggil-panggil. Aku kalau order di restoran kayaknya di selak-selak orang terus. Jadi memang ada suatu kebingungan yang memang terjadi. Kenapa yang katanya Allah itu punya prinsip kebenaran, tapi kok orang-orang yang tidak menjalankan prinsip-prinsip itu malah seolah-olah lebih sukses, lebih berhasil. Nah, itu kan suatu kebingungan yang juga bisa membuat orang tergoda kan. Jadi mungkin masih nyambung-nyambung dengan poin-poin sebelumnya. Tapi dikatakan apa yang akhirnya membuat dia tersadar bahwa ternyata ini sebenarnya tidak membingungkan. Karena apa ya, mungkin kalau dia melihat akhir daripada kesudahan daripada orang-orang fasik itu kan adalah ya kematian atau segala macam dan mungkin dia juga bisa melihat kalau dia dalam suatu konsep bait suci yang secara singkat menunjukkan bahwa untuk setiap perbuatan dosa itu harus ada upahnya, pembayarannya, harus ada korban yang dibawa. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau ya udah mendapatkan segala macam kesenangan ini tetapi ada harga yang harus dibayar nanti oleh kita sendiri. Dan mungkin kalau di dalam konsep kekristenan yang sudah lebih berkembang daripada konsep hanya di bait suci purbakala ya bahwa Kristus harus mati, dan ketika Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita dibebaskan daripada hal ini, dan orang fasik itu akhirnya akan binasa. Apalagi kalau di dalam hari raya pendamaian kan, bahwa semua dosa-dosa itu nanti akan ditimpakan kepada si kambing Azazel ini yang akan dibawa ke padang gurun untuk binasa. Itulah akhirnya jadi saya mengerti, oh iya, memang mungkin penghakiman itu tidak langsung dilakukan saat itu juga. Mungkin akan ada akhirnya nanti, di mana kambing Azazel ini yang melambangkan setan tentunya akan akhirnya ya memang ditimpahkan segala macam dosa, segala macam akibat, segala macam kejahatan seluruh umat manusia kepadanya, dan dia nanti akan dibinasakan. Nah, janganlah kita jadi ikut binasa. Jadi mungkin itulah yang membuat dia bisa sadar, dan aplikasi bagi kita di kehidupan kita sehari-hari adalah ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo ya ketahuilah bahwa Allah akan membawa pada pengadilan segala perbuatan yang tersembunyi ataupun yang tidak, perbuatan yang baik atau tidak, perbuatan yang membawa keuntungan ataupun tidak. Ya, mungkin itulah sesuatu yang bisa membuat kita jadi mawas diri juga di dalam menjalani hidup ini. Oke, wah ini banyak nih sebenarnya poin-poin yang kita bisa pelajari dari pelajaran pekan ini. Mungkin karena waktu kita udah nggak banyak, kita masuk kepada kesimpulan apa sih sebenarnya dari apa yang sudah kita pelajari hubungannya dengan menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Apa pelajaran yang bisa Kak Farlon bagikan bagi teman-teman? Ya, minggu ini saya lebih merasakan lagi yang namanya perasaan perantau. Ya, lebih merasakan dalam kerohanian pun ternyata kita juga bisa merasakan ya hal asing. Tetapi ini adalah bagian dari iman kita.
semakin besar iman kita, semakin terasinglah kita sebenarnya. Itu yang saya dapatkan. Jadi pada saat kita mengingat akan perintah-perintah moral yang diberikan oleh Mazmur, ini meningkatkan kita menjadi lebih percaya kepada Allah karena keadaan-keadaan yang sangat kompleks. Tetapi di saat yang sama jawabannya selalu ada, ya. Itu jawaban keajaiban Tuhan, Tuhan yang adil. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan, pegang saja janji Tuhan. Mau kita dimanapun kita berada, mau kita terasing ataupun kita berada di rumah, mungkin di dalam keluarga Allah, kita harus tetap pegang prinsip yang sama, yaitu pegang pada janji Tuhan. Oke. Natal Wilson? Ya, kalau kita lihat menyanyikan nyanyian di negeri asing, memang ada sesuatu yang kalau bisa kita bilang ada cognitive dissonance, ya, ada ketidakserasian antara apa yang ada di dalam pikiran kita dengan apa yang kita alami, ya, kan? Dan itu menjadi masalah, kan? Apalagi bila mana kita ada di sisi bahwa saya seharusnya diberkati karena saya orang benar, tapi saya berada di dalam penderitaan. Sementara orang jahat yang harusnya menderita karena kejahatan mereka melawan Allah, tapi kok malah berhasil dan sukses. Ada suatu ketidakpuasan. Dan inilah pentingnya untuk menyadari bahwa oke, betul, mungkin observasinya dengan kesimpulan yang tadi bilang kita taruh di awal, kesimpulan bahwa Allah itu baik, tidak sesuai dengan observasi, ini bagaimana? Nah, inilah yang memang menjadi suatu pergumulan yang dialami oleh para pemazmur. Apalagi ketika mereka menghadapi penderitaan, ketika mereka melihat orang kaya, ketika mereka melihat Allah tidak mendengar jawaban mereka, ini semualah yang diramu di dalam pelajaran kita pada pekan ini. Nah, cara solusinya apa? Ya sebenarnya sih solusinya adalah ya sama seperti kita memiliki iman. Apa sih itu iman itu? Ya kalau yang paling sederhana di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah bukti dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi saya lebih suka kepada beberapa ayat selanjutnya di dalam ayat 6-nya yang mengatakan bahwa tanpa iman mustahil untuk menyenangkan, berkenan kepada Allah. Dan orang yang mau mencari Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, seringkali kita berdoa atau kita berpikir, Tuhan kalau Engkau ada maka ini tidak akan terjadi. Tuhan kalau Engkau ada, artinya apa? Kita percaya nggak bahwa Allah itu ada? Nah, makanya dibutuhkan iman. Bahkan ketika keadaan kita sekarang yang kita alami itu berbeda dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita baca dari Alkitab. Nah, kadang-kadang itu yang susah, kan? Alkitab mengatakan seperti ini, kok tidak sama pengalaman saya dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan kalau cari maka akan mendapat, cari akan menemukan, minta akan mendapat, ketok akan dibuka. Lah, saya sudah cari-cari nggak pernah dapat, minta-minta nggak pernah dikasih, ketok-ketok udah 1000 pintu saya ketok, udah 1000 lamaran saya kirim, kok nggak pernah ada yang membukakan pintu. Berbeda. Nah, itulah yang menjadi masalah, dan itulah memang menjadi sesuatu di mana itulah kita diuji, ya mungkin ada kesabaran, mungkin ada juga konsistensi, ada persistensi seperti tadi Pastor Chris katakan, ya mungkin itu semualah yang menjadi kesimpulan kita pada pekan ini, pelajaran pekan ini. Pendeta Chris? Baik, kenyataannya kita di negeri asing saat ini, dan ini bukanlah rumah kita. Itu adalah statement orang-orang percaya, dunia ini bukanlah rumah kita. Kita di negeri asing. Tapi kenyataan lainnya juga, ya kita menjalani hidup di negeri asing saat ini. Dan mungkin kita juga merasakan seakan-akan Tuhan menyembunyikan wajahnya dari segala persoalan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, doa itu tidak berkurang powernya dan kekuatannya. Maka dengan doa, dengan pujian, dengan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan ketika kita di negeri asing. Dan kita akan selalu dipegang olehnya dan akan pindah dari negeri asing atau pulang kembali ke rumah umat-umat percaya. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pendeta yang sudah, dan Kak Farlan yang sudah berdiskusi bersama. Biarlah melalui pelajaran ini kita selalu mengingat ya bahwa kita tadi tinggal di negeri ini, di dunia ini bukan rumah kita. Jangan terlalu nyaman. Kita merindukan satu dunia yang lebih baik, yang lebih indah, tentunya bersama orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan cuma pengen saya aja yang ada di sana, tapi juga bersama dengan orang-orang yang kita kasih juga. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan narasumber yang lain. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan,
sehubungan dengan pelajaran pekan ini ataupun juga selama triwulan ini tentang Kitab Mazmur, silakan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Katakan saya ingin bertanya untuk pelajaran atau diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Baik, kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan ya dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Nah, langsung aja nih Pendeta, ada pertanyaan yang pertama dari Heibi mengenai Allah pencipta. Apakah Tuhan Yesus menciptakan manusia di planet lain seperti Mars, Merkurius, Venus, dan lain-lain? Wah, ini menarik nih kayaknya Pendeta. Menarik, baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Hebi, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya ingin baca Ayub 1 ayat yang ke-6. Oke. Boleh Kayola tolong baca ya. Ya, Ayub 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7. Enggak cukup. Oh, cukup ya. Lalu pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini dua pernyataan dari kitab Ayub ini menyatakan bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Jadi kata anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di sana juga ada iblis bersama-sama. Ada seorang penulis yang diinspirasikan oleh Tuhan menyatakan bahwa ini mengindikasikan dari Ayub pasal 1 ayat 6 dan juga Ayub pasal 2 ayat pertama, ini mengindikasikan bahwa Allah, sang pencipta yang maha kreatif itu, dia bukan hanya menciptakan makhluk hidup yang ada di planet bumi ini saja, tapi juga dia menciptakan makhluk-makhluk hidup cerdas lainnya di planet-planet yang tidak jatuh ke dalam dosa. Ya memang kita berada di dalam, kita punya apa istilahnya, di planet bumi kita ini ada yang terdekat dengan Mars, dengan ini semua terjangkau dengan manusia berdosa. Dia jadi tidak di sana dia tempatnya, tapi jauh. Karena memang ilmu pengetahuan memberitahukan kepada kita bahwa untuk galaksi saja yang terdiri dari miliaran bintang, ini galaksi saja di muka bumi, di seluruh jagat raya ini triliunan galaksi. Jadi banyak sekali makhluk, banyak sekali ciptaan Tuhan ini, planet-planet ini. Dan Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2 ayat 1 mengindikasikan bahwa ada makhluk-makhluk cerdas lainnya yang Allah ciptakan di seluruh jagat raya ini. Terima kasih Kayola. Oke, bedanya mereka nggak jatuh dalam dosa ya Pendeta? Iya, jadi ada tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan bahwa setan juga berusaha untuk menggoda mereka sebelumnya. Jadi mereka digoda, tapi mereka sangat firm sudah. Mereka sudah sangat teguh, mereka sudah sangat kokoh untuk mengenal dan mengasihi Allah, sehingga mereka tidak mengambil, artinya mereka tidak mau jatuh dalam dosa. Jadi ketika memang Alkitab ini kan memang ditulis untuk kita makhluk yang ada di planet bumi ini, makanya seolah-olah gambarannya bahwa seolah-olah setan itu langsung ke bumi ini. Ya, jadi karena memang kepentingannya untuk kita yang di bumi ini, Alkitab ini ditulis. Jadi setan juga menggoda. Tapi ketika dia datang ke planet bumi kita yang baru saja diciptakan Allah yang sangat luar biasa indahnya, sayangnya Kejadian pasal 3 mencatat bahwa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, secara khusus Hawa yang pertama kali memakan buah yang Tuhan larang. Dan Adam sayangnya yang sudah diberitahukan oleh Allah dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, jangan makan buah itu. Tapi Adam memakannya, akhirnya jatuh kita ke dalam dosa. Jadi resikonya kita anak cucu Adam hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi indikasi yang di dalam Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2 ayat 1 menyatakan bahwa ada anak-anak Allah di jagat raya yang jauh dari kita ini yang juga tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka makhluk cerdas yang diciptakan oleh Allah. Puji Tuhan Pendeta. Saya jadi membayangkan ketika nanti kalau Tuhan datang, amin, ajaib. Kita bisa kayak traveling gitu. Betul. Ke galaksi-galaksi lain ya. Betul, sangat luar biasa. Dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa kita menjadi tontonan. Karena sangat luar biasanya planet bumi kita ini istimewa menjadinya karena
Bayangkan, Allah yang maha tinggi, anak Iya. Allah yang maha Iya. tinggi, datang mati di atas planet bumi ini. Ya. Sehingga planet bumi ini menjadi tontonan yang luar biasa. Karena kasih Allah yang sangat besar, yang sekalipun makhluk-makhluk cerdas di bumi yang tidak jatuh dalam dosa, tidak dapat mengerti apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Allah yang maha tinggi mati di planet bumi ini. Mereka menyaksikan keajaiban kasih karunia Allah. Ajaib. Dan kita manusia yang fana, yang seharusnya mati, itulah ajaibnya Tuhan. Ya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya pendeta datang dari Roni Tai Rumatana. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa harus selalu ada pencobaan di mana-mana yang membinasakan? Ya baik, terima kasih. Terima kasih untuk saudara Roni Tai Rumatana. Jadi memang ya, tadi saya katakan ya bahwa sebenarnya bumi ini diciptakan, Kejadian pasal 1 ayat 31, Allah menyatakan bahwa sungguh amat baik. Tapi apa boleh buat, Kejadian 3 menceritakan bahwa nenek moyang kita rela dan ikhlas untuk melawan perintah Allah dan mengikuti perintah setan dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Di dalam Matius 13 ayat 39, ketika murid-murid bertanya, siapa yang menabur lalang itu? Lalu dijawab, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Jadi tadinya kita semua sebetulnya Allah merencanakan bumi ini diciptakan dengan penuh kebahagiaan. Tapi apa boleh buat, iblis menggoda manusia dan manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Tapi ingat kembali lagi itu pilihan kita. Yakobus 1 ayat 13 dan 15. Coba boleh dibaca ya Allah. Oke. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi saya sampaikan bahwa hal-hal buruk yang terjadi di muka bumi ini, ya entah bencana alam, ya kebakaran kadang, apapun yang terjadi, itu bukan perbuatan tangan Tuhan. Itu adalah iblis yang menaburkan semuanya itu dan kecelakaan-kecelakaan terjadi oleh karena memang nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi ketika pencobaan datang buat diri kita, pribadi kita, hati kita, itu tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawannya kecuali kita berserah sama Tuhan. Pilihan kita untuk jatuh dalam dosa. Ayat ini menyatakan bahwa tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi untuk keinginan kita ini bersih dan suci, berdoa akrab dengan Tuhan. Melalui jam-jam doa, melalui membaca firman, sehingga hati kita yang kotor, keinginan-keinginan kita, naluri kita yang rusak oleh dosa, disucikan oleh darah Kristus. Itulah yang namanya penyucian. Jadi keinginan hati, interest hati akan digantikan. Kita akan menjadi hati yang baru. Diberikan hati yang baru ketika kita bergaul akrab dengan Kristus. Ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan. Melalui membaca firman-Nya, melalui doa-doa. Itu diperbaharui oleh keinginan-keinginan kita. Sehingga akhirnya interest kita tidak lagi terhadap dosa. Tapi kita akan menang melawan pencobaan. Amin. Saya jadi teringat pendeta ada satu video dia percobaan satu gelas yang isinya air kotor ditaruh di bawah keran yang mengalir, keran air bersih. Ketika diisi terus dengan air bersih, akhirnya bersih dia pendeta. Amin. Jadi seperti yang pendeta katakan, bagaimana caranya kita harus mengisi pikiran kita, mengisi hati kita ya pendeta, waktu kita dengan hal yang baik, maka kita akan disucikan. Kecenderungan hatinya diganti, bukan lagi kalah terhadap pencobaan, tapi kita akan menang melawan pencobaan. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga ini dapat memberikan pencerahan ya, dan jawaban untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan kitab Mazmur, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, kami akan menjawabnya. Kita kembali ke studio.
Baik, saat ini kita akan menutup diskusi kita. Kita minta Pendeta Kris untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami memperoleh pelajaran yang baik, berkat dari firman Tuhan di dalam diskusi Sekolah Sabat. Bagaimana pelajaran ini mengajarkan dan mengingatkan kami, posisi kami yang berada di dalam negeri asing, yang adalah sebagai umat Tuhan, agar kami tidak larut dan tenggelam dalam iman kami. Tapi kami harus tetap nyanyikan nyanyian Tuhan dalam negeri asing ini. Karena rumah kami bukanlah di tempat ini. Tapi Tuhan menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan selalu hidup selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Dan kami tetap memuliakan Tuhan dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam diskusi ini, dan akan memberkati kami juga di dalam kehidupan kami selanjutnya. Para pemirsa yang mendengarkan pelajaran ini pun diberkati, sehingga seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan dan yang menerima berkat firman Tuhan ini akan bertumbuh, semakin bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, menyertai kami segala aktivitas kami, agar dalam lindungan Tuhan dan dalam sukacita surga menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kris, Pendeta Wilson, dan juga Kak Farlan sudah berdiskusi bersama. Pemazmur mengundang kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang pada janji-janjinya, walaupun dalam keadaan kita di dalam penderitaan ataupun di dalam cobaan, di dalam keadaan di mana kita merasa Tuhan diam atau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, tetap pegang teguh janji Tuhan, tetap konsisten, tetap persisten, tetap menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing sampai kita sampai di rumah kita di surga. Kita akan bertemu dan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.